Ya, oke, kita jumpa lagi di Rama Bali TV bersama Pak Mekel di Desa Tembok. Hari ini kita ingin berbincang banyak nih tentang hal-hal yang berkaitan dengan pandemi, dampak sosial, ekonomi, dan kebijakan yang selama ini Mekel gini kan. Ya, ini sama Mbak Ade juga nanti kita bisa explore hal-hal yang bisa kita sebarkan, hal-hal yang bisa nanti kita sharingkan ke teman-teman di channel ini. Gimana kalau selama ini kasus pandemi yang warganya yang semacam-macam apa yang bisa diceritain gitu. Jadi kebetulan kan banyak sekali warga Tiang Diki yang kerjanya nih kan di selatan. Jadi mereka merantau. Jadi yang merantau ini sebagian besar bekerja di sektor pariwisata. Ataupun subsektor pendukung pariwisata. Nah, ketika pandemi ini, karena mereka semuanya nggak bisa running atau bekerja sebagaimana mestinya, nah, sebagian dari mereka pulang kampung. Nah, pulang kampung tapi dengan ketiadaan penghasilan dan pekerjaan. Nah, begitu. Nah, yang kedua, dalam konteks pandemi memang tetap yang menjadi prioritas adalah bagaimana krisis kesehatan ini bisa kita tangani. Karena kalau health crisis tidak bisa kita handle, artinya hal apapun juga tetap tidak akan bisa berjalan sebagaimana keadaan normal. Nah, cuman yang menjadi konsentrasi adalah sambil memikirkan soal masalah kesehatan ini, ada juga masalah lain yang tidak kalah penting muncul. Masalah nabi, masalah sosial dan ekonomi. Nah, artinya semuanya sebenarnya bisa kita lakukan beriringan, meskipun tidak persis bersamaan sama sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa pandemi ini ada banyak jaring pengaman sosial atau bantuan-bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah. Nah, cuman dia melihat satu kelemahan. Kelemahannya adalah regulasi atau aturan main dari bagaimana sebuah bantuan bisa dialokasikan atau diterima oleh orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan yang Tiang maksud adalah penerima bantuan ini diwajibkan atau disyaratkan agar tercantum dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial atau data masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah. Database-nya dipegang Kementerian Sosial. Nah, cuman masalahnya ketika seseorang tidak terdaftar dalam data DTKS, berarti orang tersebut tidak bisa mengakses bantuan-bantuan atau JPS yang disediakan pemerintah. Nah, meskipun tidak semua bantuan dibuat begitu. Nah, tetapi dalam kondisi yang Tiang hadapi, ada dilema nih Pak, begini dilemanya. Bantuan yang dialokasikan ini adalah bantuan yang sifatnya insidentil, bukan reguler. Jadi bantuan yang situasional atau insidentil, bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah atau dialokasikan untuk penanganan dampak pandemi. Nah, cuman dalam implementasi kebijakan, yang menemukan ruang yang tidak mampu di cover oleh kebijakan ini. Apa nih aturan-aturan yang masih kaku begitu. Jadi yang mengharuskan mereka harus terdaftar dalam data DTKS dan lain sebagainya. Nah, sehingga persoalannya adalah begini. Ini tidak relevan bantuannya muncul untuk penanganan dampak pandemi, tetapi yang menjadi sasaran dari bantuan ini sebenarnya bukan orang-orang yang terdampak pandemi, tetapi masyarakat tidak mampu yang ditentukan indikatornya oleh pemerintah sendiri. Karena sebelumnya mungkin sudah masuk data ke situ ya. Sebelum pandemi pada sudah gitu ya. Jadi orang yang sebelum pandemi ataupun selama pandemi ini kondisinya ya tidak mampu artinya kan. Nah, kemudian muncul sebuah gagasan, jadi bagaimana bisa mengakomodasi persoalan-persoalan ini. Yang pertama, masyarakat tidak mampu yang diamanatkan sesuai dengan aturan pemerintah tetap bisa kita bantu, tapi juga masyarakat terdampak punya alternatif atau solusi untuk mereka. Nah, caranya adalah yang pertama menyediakan alternatif pekerjaan, sehingga sekalipun masyarakat terdampak tadi tidak bisa mengakses bantuan, tapi mereka juga masih bisa bekerja dari hal-hal yang memang kita sediakan dan kita tawarkan kepada mereka di desa. Jadi idenya adalah satu, mereka bisa tetap produktif. Yang kedua, mereka juga bisa dapat penghasilan dari hal-hal yang dikerjakan selama pandemi ini, yang mana bisa menjaga daya beli atau membuat mereka bertahan untuk menghidupi keluarga mereka selama pandemi ini. Jadi kurang lebih nih ke anunya.
Nah, yang sudah Mekel lakukan kan dari kondisi ekonomi masyarakat yang tadinya dari selatan pindah pulang, ini kan tentu ada satu fase yang harus mereka lewatin kan kalau. Jadi fase yang tadinya kan anggaplah mereka dulu glamor gitu kan. Kemudian kalau pulang mungkin aja, ini kan mungkin aja koneksitas dengan masyarakat kurang. Nah, tiba-tiba dia sekarang harus tinggal di desa dengan pola-pola yang begini, di mana dia bekalnya sudah mau menipis terus. Nah, ini proyek-proyek apa yang diangkel gini? Jadi begini, yang pertama nih tidak semua pekerjaan atau tidak mudah bagi seseorang nih untuk tiba-tiba beradaptasi terhadap hal yang baru. Sekalipun mereka dihadapkan kepada sebuah situasi sulit. Karena seperti yang Pak sampaikan tadi, mereka ini sebelumnya misalnya rata-rata dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih dibandingkan orang kebanyakan. Kemudian kerjanya nih juga tidak kerja yang secara langsung fisik ya. Gitu. Nah, jadi yang lakukan adalah memberi banyak alternatif pekerjaan. Kita menyediakan 25 alternatif pekerjaan di desa. 25. Jadi pertanyaannya kenapa sih terlalu banyak atau kenapa masih sebanyak itu misalnya kan. Jadi semata-mata untuk mengakomodasi minat atau interest orang-orang tadi. Semakin banyak kita sediakan alternatif, pasti akan semakin memudahkan orang-orang niki untuk mengidentifikasi kira-kira mana yang paling sesuai, setidaknya meskipun jauh berbeda dengan pekerjaan sebelumnya, tapi kira-kira masuk lah atau nyambung. Oh, ini kayaknya ini masuk nih. Kayaknya kalau kita ngerjain ini masuk artinya kan. Nah, dari yang 25 itu yang paling interest, yang ini yang mana? Ambillah contoh sampel satu ya. Jadi kalau tiang bagi niki jadi 25 niki ada yang di bidang lingkungan, ada yang di bidang kesehatan, kemudian ada yang di bidang pertanian, ada yang di bidang validasi atau penyediaan database dan lain sebagainya. Nah, semuanya niki memang tidak semua pekerjaan ini kan diambil. Jadi ada beberapa pekerjaan yang memang paling diminati oleh masyarakat. Nah, misalnya kita nih ada pelatihan membuat masker, di mana pesertanya niki adalah orang-orang yang mengalami PHK di Bali Selatan. Entah niki yang berprofesi sebagai cook helper, waitress di hotel ataupun spa therapist. Jadi perempuan-perempuan niki kita tawarkan, kita offer sebuah peluang, jadi mereka niki bisa mendaftar. Nah, setelah mereka mendaftar, kita latih mereka untuk membuat masker, tapi dengan target waktu 14 hari. Jadi dengan bahan, tutor, dan lain sebagainya yang kita sediakan. Nah, dalam masa pelatihan, semuanya kita sediakan uang saku, sehingga waktu mereka untuk belajar tidak seolah-olah terbuang percuma. Nah, ketika mereka sudah bisa atau layak untuk berproduksi, dan layak untuk kita anggap layak hasil produksinya niki dijual, kita niki kerjasama dengan BUMDes. Jadi BUMDes berperan sebagai penyedia modal untuk pembelian bahan baku masker bagi mereka. Nah, kemudian masker-masker tadi kita beli kembali dari desa. Kita kembali beli, kemudian kita distribusikan atau kita berikan kembali kepada masyarakat. Berarti masker ini sudah sesuai dengan standar SOP prokes gitu ya? Waktu itu belum ada standar apa-apa, karena niki kita mulai bulan April awal. April awal. Jadi pandemi niki mulai ketemu momentumnya niki awalnya bulan Maret Maret. Jadi cuman kita mulai semuanya niki dari bulan April. Nah, yang kedua pekerjaannya macam-macam. Ada yang bertugas memvalidasi data, penyediaan database, kemudian ada yang bertugas untuk memasang instalasi atau set biopori di masing-masing rumah tangga sebagai tempat sampah organik mereka. Setnya kita sediakan, orang-orang yang bekerja tugasnya membuat lubang biopori, kemudian memasang set-set biopori tadi. Nah, kemudian ada yang bekerja sebagai juru pemantau jentik, ada yang bekerja sebagai petugas edukasi PSN. Ada ini sistemnya digaji oleh desa. Digaji. Dari semuanya dana ini desa. project based. Dari dana desa. Dari dana desa. Begitu. Ada yang menjadi petugas fogging, kemudian ada yang menjadi petugas kebersihan lingkungan, pantai, pemeliharaan sarana prasarana, misalnya jalan yang mesti dibersihkan tanah dan kerikilnya, drainase yang mampet karena teruruk tanah dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya sampai dengan pertanian. Nah, kemudian terakhir kita memutuskan untuk mengkonsentrasikan
sektor pertanian sebagai satu-satunya bidang atau kegiatan yang mesti kita prioritaskan. Jadi pertimbangannya begini, pertanian itu bisa kita dapat manfaatnya dari banyak sisi. Yang pertama, kita punya banyak sekali lahan produktif ketika musim kemarau yang tidak terurus. Jadi dengan memanfaatkan atau menggalakkan kembali sektor pertanian sebagai alternatif pekerjaan, ada lahan tidak produktif yang bisa kembali kita produktifkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mindset yang kami harapkan bisa berubah. Begitu. Yang ketiga, orang-orang tetap produktif atau mereka tetap punya alternatif kegiatan. Yang keempat, mereka bisa dapat penghasilan. Nah, yang kelima, Niki, yang penting juga hasil panen. Kita bisa dapat return atau hasil dari tanaman-tanaman yang kita tanam di lahan-lahan Niki. Ini kembali dikelola oleh BUMDes. Desa. Jadi kita punya 4 kebun. Nah, ada 1 kebun yang dikelola BUMDes. Jadi kita sistemnya sharing pendanaan. Lahan desa yang sediakan, nah, kemudian tenaga kerja desa yang membayar, tetapi bahan, material, kemudian sarana yang dibutuhkan itu semuanya disediakan oleh BUMDes, mulai dari bibit, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari 4 kebun ini, 1 kebun ini dikelola BUMDes. Nah, kebun ini adalah kebun produksi yang dikelola BUMDes, yang artinya seluruh hasil penjualan, profitnya kembali digunakan untuk mengcover biaya produksi tadi, sehingga bisa lebih berkesinambungan, atau kita bisa tetap lanjut. Nah, sisanya kebun-kebun ini hasilnya kita peruntukkan kepada warga yang memang tidak terakomodasi melalui kanal-kanal tadi, orang yang tidak bisa kita ajak bekerja di desa, kemudian orang yang tidak terakomodasi melalui bantuan sosial yang ada, entah BOT dana desa ataupun bantuan yang lain. Nah, jadi hasil panennya kita peruntukkan kepada mereka. Jadi ketika panen, hasil panennya kemudian kita bagi ke mereka. Jadi tetap ada, sekalipun tidak bisa memuaskan setiap pihak, tetapi tetap ada upaya untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang mana kalau dari jalur formal ini tidak bisa kita akomodasi. Jadi yang bekerja tetap bisa bekerja, yang berhak mengakses bantuan bisa dapat, tetapi yang tidak bisa diakses ini tapi mereka juga layak kita bantu, bisa memperoleh support pangan dari kebun-kebun kita. Ini kan khusus yang terdampak pandemi ya. Nah, kalau itu program yang udah jalan, berapa persen nggak kalau bisa diginikan dulu, diberikan sebuah angka dulu. Berapa persen sih masyarakat kita yang di sini di Tembok itu kena dampak, kemudian setelah program itu pendapat mereka kayak gimana tuh prosennya tuh, presentasinya? Jadi kalau kurang lebih orang-orang yang terdampak langsung ke sekitar 400-an keluarga. Tapi tidak semua keluarga tersebut pulang kampung karena sebagian memang masih bisa bekerja. Jadi ada perusahaan yang masih bisa tetap buka. Kemudian beberapa bulan setelah mereka pulang kampung, ketika pemberlakuan pembatasan dia udah mulai agak ada kebijakan lain, jadi tempat-tempat mereka bekerja juga sudah mulai buka. Nah, begitu. Jadi tidak semuanya pulang kampung. Nah, kemudian kembali lagi ke yang bekerja. Terakhir kita data yang di kampung nih, yang stay di desa, bulan November sampai dengan November kalau nggak salah, November itu sekitar 200-an kakak, 200-an keluarga. Dari 200 kakak ini dari proyek Mekal itu ngambil semua? Awalnya lebih, yang di desa ini sekitar 400-an, 400-an, sorry 300-an lah, 300-an yang balik kampung. Tetapi tidak semuanya juga tinggal di kampung, sebagian sudah balik lagi. Sehingga bulan November kemarin 2020 yang sisa masih sekitar 200-an keluarga. Tapi total secara akumulasi yang sudah bekerja dengan kita niki 181 orang dari bulan. Kalau kita akumulasi kalau kita hitung secara kumulatif dari bulan April sampai dengan Desember kemarin bekerja di proyek yang dikembangkan sebagai bentuk solusi gitu ya. 181 orang. Itu semuanya sampai dengan Desember 2020 kemarin. Tapi sekarang Januari bulan lalu kembali lanjut nih Pak. Itu terus. Ya meskipun sektornya nggak sebanyak dulu, tetapi di pertanian ini tetap jalan. Jadi fokus di pertanian. Sementara iya.
Tapi di 2021 niki kita pertanian niki pertanian dalam arti luas maksudnya. Jadi ada di peternakan, ada di pengolahan pupuk, kemudian ada di nanti ada juga industri pengolahan. Karena kita 2021 niki target kita sih akhir Februari niki kita bisa buat sebuah usaha industri yang mengolah seluruh bagian kelapa dalam satu payung usaha industri. Jadi terintegrasi di Kiban. Jadi kelapa dari mulai daging, sabut sampai dengan batoknya kita olah. Cuman kita sekarang masih negosiasi lahan ya tempatnya. Targetnya sih akhir akhir Februari bulan niki semuanya bisa berjalan. Ini tenaga kerjanya tuh dibayar dari produksi dia apa digaji kan? Di 2020 kemarin, kita kan memang secara aturan kita diperbolehkan untuk memanfaatkan dana desa dalam mengakomodasi upah kerja bagi orang-orang niki. Jadi skemanya ini adalah padat karya tunai. Jadi desa boleh membuat tenaga kerja tunai yang dibayarin. Dari dana desa, Bagian. Jadi desa diperbolehkan membuat kebijakan yang selaras, membuat alternatif pekerjaan yang selaras dengan kebijakan desa, dengan sumber pendanaan untuk membayar upah pekerjaan ini dari dana desa. Memang artinya tidak semua desa bisa memaknai bahwa dana desa ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal seperti ini. Tetapi kan itu tergantung lagi kepada satu pemahaman, yang kedua kondisi kita sendiri di desa. Jadi kebetulan yang lebih memilih untuk memanfaatkan dana desa untuk mengakomodasi persoalan-persoalan tadi. Artinya pemerintah sebagai problem solver, pemecah masalah, desa juga kan pemerintah ya, kita subordinat atau level terbawah dari pemerintahan. Jadi tetap kita harus sediakan solusi kepada golongan-golongan yang tidak mampu diakomodasi melalui kanal-kanal yang ada, jadi secara jalur formal. Nah tadi kan ya dia itu udah ada kerja kan, dibayar, digaji. Kemudian kerjanya kan produktif nih, produktivitas dia ngasilin produk kan, karena pertanian. Nah terus ngasilin produk ini murni menjadi milik desa, apa ada yang gini dengan ini? Jadi karena mereka digaji, ini milik desa. Milik desa. Nah hasil panen ini yang kita bagi kepada orang yang juga punya belum mampu kita akomodasi baik melalui jalur formal maupun kanal-kanal bantuan tadi, maupun melalui atau dengan mempekerjakan mereka. Jadi yang tidak tersentuh ini kita alokasikan lagi bantuan pangan. Berarti skematiknya si A kerja digaji selesai situ, terus hasil produksinya selanjutnya dikelola oleh desa melalui BUMDes itu ya? Langsung desa dan BUMDes. Yang BUMDes ini dijual untuk pemenuhan biaya produksi atau operasional sehingga program ini tetap berjalan. Kalau yang desa, kebun-kebun lain, 3 kebun lainnya, hasil panennya ini kembali dibagikan kepada masyarakat di seluruh Banjar Dinas. Kita ada sasaran kurang lebih 600-an keluarga yang sudah menerima manfaat, sekalipun tidak dalam skala yang besar, tetapi mereka mendapat manfaat dari hasil-hasil panen kebun kita niki. Cuman memang tidak semuanya juga kita bagikan. Kayak misalnya November, Desember kemarin ini ada lumayan hasil-hasil panen ini yang hampir semuanya kita jual. Dari mulai jagung, lele, cabai, apalagi ketika harga cabai sedang mulai naik artinya. Dan ini juga upaya kita untuk menjamin agar orang-orang yang bekerja ini tetap bisa bekerja sampai dengan akhir tahun. Jadi tidak hanya beberapa saat saja. Nah, karena di sisi lain dana desa yang kita miliki itu sudah menipis, bahkan hampir habis. Jadi harus dibuat pola yang bisa menyusui atau menghidupi mereka sendiri. Satu-satunya jalan adalah menjual hasil-hasil panen ini. Jadi kita jualan lele, cabai, kangkung, terong, jagung, apapun yang ada. Nah, tujuannya itu untuk mengcover biaya produksi di kebun, entah untuk perawatan tanaman ataupun gaji dari orang-orang yang bekerja ini. Berarti hasil penjualan itu dikelola kembali oleh desa, Jadi untuk muter niki. Untuk muter itu ya. Nah, itu yang bagusnya kayaknya. Nah, kemudian ada enggak sih bakal gini kendala, hambatan untuk capai proyek itu dulu. Kemudian sekarang ke depannya nih mau di gimana nih? Karena kan kita nggak tahu nih pandemi mau berakhir kapan itu. Kalau kendala atau hambatan, terus terang untuk melakukan proyek ini saya rasa sih hampir tidak ada nih. Ini hanya proses waktu. Pertama misalnya tidak semua orang bisa
tertarik untuk bekerja seperti ini. Tapi itu hanya persoalan waktu saja, Pak. Jadi tinggal menunggu seberapa mampu mereka bisa bertahan. Semakin mereka tidak bisa bertahan, semakin mereka akan tidak memilih punya sebuah solusi opsi yang siapin untuk tetap stick pada gengsi mereka atau gimana. Jadi orang-orang yang sudah tidak bisa survive itu hanya punya satu pilihan, bagaimana cara survive atau bertahan hidup, entah pekerjaan apapun yang ada, begitu. Nah, yang menjadi kendala utama ini sebenarnya bukan internal kita ya. Ini kita perlu backup eksternal artinya. Contoh misalnya budget atau anggaran. Jadi secara personal saya sih maunya Niki lebih banyak orang yang bisa diakomodasi untuk bekerja. Tapi pada saat yang sama desa juga punya keterbatasan tadi. Betul. Nah, manakala keterbatasan Niki diimbangi dengan kebijakan yang serupa dari pemerintah yang lebih tinggi, entah nih kayak pemerintah provinsi misalnya atau pemerintah kabupaten atau bahkan pemerintah pusat, artinya lebih banyak orang yang bisa kita akomodasi untuk bekerja. Gentan. Oke, kalau misalnya kendalanya, terus apalagi nih kayak tadi kedepannya. Nah, karena gini, cerita real untuk ngubah orang kan tadinya dia udah polanya itu, kemudian supaya dia mau kerja ke ini kan bakal bilang kalau sudah saatnya nanti limit keterpaksaan kan keterpaksaan dia pasti mau kan. Ada nggak cerita khusus misalkan tentang itu? Oh, ada. Ini cerita khusus sama ternyata si A tuh tiba-tiba akhirnya dia mau berubah itu. Dan kalaupun nanti kalau misalnya mau diambil videonya ada. Gitu. Jadi bisa lebih real gitu. Betul. Bagaimana sih perubahan orang-orang ini, jadi perubahan cara berpikir, perspektif mereka sekaligus perilaku mereka. Jadi orang-orang yang sebelumnya memang ada dalam kemudahan finansial gitu. Cukup mudah lah artinya, namun tiba-tiba dihadapkan pada situasi seperti ini. Nah, jadi bagi Tiang sendiri, perubahan yang paling berharga adalah perubahan perspektif atau mindset tadi. Jadi bagaimana orang-orang yang memang sebelumnya tidak ada background atau track record bekerja seperti ini, tapi kemudian dipaksa oleh kondisi sehingga mereka memutuskan harus melakukan hal ini. Di awal mereka terpaksa, di awal mereka masih membawa gengsi, tapi seiring waktu berjalan, semuanya ini sudah mulai pelan-pelan hilang. Nah, sehingga mereka menemukan kenyamanan. Kedua, mereka menemukan ketenangan. Yang ketiga, beberapa orang sudah memutuskan untuk tinggal di desa. Persoalannya kemudian adalah apa yang mesti mereka lakukan di desa. Nah, ketika masyarakat atau mereka yang tidak tahu apa yang mesti dilakukan, adalah bentuk kewajiban Tiang juga untuk mencarikan alternatif. Begitu, alternatif. Artinya untuk memberikan mereka cukup keyakinan bahwa mereka juga bisa hidup di desa. Ya kan? Nah, upayanya adalah sekarang kan ini proses pembelajaran bagi mereka. Jadi mereka ini bisa mengenal bagaimana pengolahan lahan, menanam, merawat sampai dengan hasil panen. Nah, yang menjadi persoalan utama adalah misalnya lahan, modal, atau biaya produksi tadi. Jadi ada orang yang punya keinginan kuat tetapi tidak punya lahan. Yang kedua, ada orang yang punya lahan tetapi tidak punya cukup biaya untuk membeli bibit, pupuk, agen hayati, sarana irigasi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada orang yang punya kedua hal niki, baik lahan maupun biaya produksi, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara merawat tanaman niki, sehingga resiko gagal panennya tetap tinggi. Yang keempat, ada yang punya tiga hal tadi, lahan, biaya produksi, dan tahu cara merawat, tapi mereka bingung setelah panen, setelah menghasilkan, jualnya kemana. Nah, kebetulan kita sudah polakan niki, kita sudah trial, kita ada satu pilot project di mana 4 hal tadi ini kita coba eliminasi. Jadi orang yang tidak punya lahan, kita fasilitasi lahan. Fasilitasi yang Tiang masyhur adalah kita cari lahan bersama, kemudian sewa atau kontrak yang kita bayarkan. Yang kedua, bibit, pupuk, agen hayati, dan lain-lain kita support dari desa. Yang ketiga, perawatannya bekerja dengan teman-teman di komunitas petani untuk memberikan pendampingan selama setahun penuh. Jadi mulai dari timeline dan SOP dan lain sebagainya. Yang keempat, ketika panen, BUMDes sudah komit. Jadi bikin perjanjian untuk membeli seluruh hasil panen mereka, baik dengan harga pasar maupun harga eceran terendah. Nah, itu dari keempat itu kan kalau Tiang tadi lihat, kalau keterbatasan lahan kan bisa kerjasama dengan petani yang punya lahan dengan itu kan. Fasilitasi. Kemudian yang kedua, keterbatasan misalkan biaya itu dibantu sama desa.
Nah, ini keterbatasan kemampuan. Yeah. Nah, itu untuk mengubah mindsetnya orang tadi sama sekali kan mereka nggak bisa bertahan itu. Itu kerjasama dengan apa tadi? Jadi begini, bukan ada edukasi dulu sebelum ada edukasi. Jadi upaya untuk mengedukasi sehingga mereka tahu apa yang mesti dilakukan, kapan mesti hal itu dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Jadi yang ini ada kerjasama atau MOU dengan Petani Muda Keren. Jadi Petani Muda Keren. Komunitas petani. Nama forumnya nih, forum resminya namanya Forum Petani Muda Bali. Nah, jadi kita ada kerjasama untuk melakukan pendampingan kepada orang-orang niki selama setahun. Setahun. Nah, niki akan kita nanti kan artinya dari masa penanaman sampai nanti semuanya. Itu perawatan, kemudian penanggulangan hama dan penyakit sampai dengan panen dan pasca panen. Begitu panen sudah disediain ini pemasaran kan ada dari desa. Jadi kita basicnya niki ada 2, GAP sama GHP. Jadi Good Agricultural Practice. Jadi bagaimana niki penyiapan lahan, lubang tanam, pemberian pupuk, pemberian agen hayati, penanaman, perawatan dan lain sebagainya. Kemudian Good Handling Practice, artinya pada saat panen, pasca panennya bagaimana sih agar artinya buah yang semestinya bisa bertahan atau hasil panen yang bisa bertahan semestinya 3 hari agar tidak bertahan cuma sehari hanya karena kekeliruan dalam handling proses niki. Nah, di hilir kita sediakan BUMDes sebagai off-taker atau pihak yang menggaransi bahwa seluruh hasil panen niki akan dibeli. Sekarang niki masih pilot project, harapannya kalau niki terjadi, artinya ada sesuatu yang bisa kita buktikan kepada masyarakat bahwa hal yang kita sampaikan selama ini memang sudah kita lakukan. Yang kedua sudah terjadi dan dirasakan manfaatnya. Artinya ketika sesuatu yang proven bisa dibuktikan, itu lebih banyak, lebih mudah mendorong masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi ataupun paling tidak kan masyarakat yang terdampak pandemi itu tidak berharap cemas untuk kembali ke kota kan itu karena belum pasti kan. Harapannya dia mau tinggal di desa, ada peluang untuk kedepannya bagus di desa, ada tadi 4 itu kan. Anda punya lahan, dibantu lahannya. Kemudian Anda punya bibit, dibantu bibitnya. Anda bisa diedukasi. Kemudian masalah pemasaran tidak menjadi permasalahan bagi mereka karena sudah disiapin gitu kan. Ada persiapan itu. Nah, ini nampaknya luar biasa kalau bisa ini tidak lagi akan gini bisa bedol desa nih pulang kampung kalau gini. Kalau dilihat satu sukses. Ada enggak indikator yang selama ini dari Maret kemarin pandemi sampai saat ini kesan mereka utamanya yang terdampak ini, karena kan anggaplah mereka udah berubah karakternya walaupun sekedar bertahan hidup. Kemudian ada nggak kesan-kesan positif itu atau misalkan kesan kesusahan mereka untuk adaptasi kembali ke desa? Perspektif ya Pak. Yang paling berkesan sih nih yang paling fundamental perubahannya adalah perspektif tadi dan mindset. Jadi begini, satu lebih membumi. Jadi kalau misalnya ngobrol niki topiknya niki lebih, jadi udah di tanah artinya begitu. Jadi lebih membumi. Yang kedua, penghargaan terhadap hasil jerih payah. Misalnya uang misalnya. Jadi kalau mereka masih bisa jalan kaki, mereka nggak akan bawa sepeda motor. Pasti mereka lebih pilih jalan kaki. Yang ketiga, kalau misalnya masih bisa merokok dengan milit, kapir, tembakau nih udah mereka akan milih seperti ini Jadi yang menjadi prioritas utama dari mereka adalah bagaimana satu kebutuhan hidup dasar, artinya makan untuk keluarga mereka ini bisa terpenuhi. Nah, jadi hal-hal lain nih yang sebelumnya bahkan jarang sekali dipikirkan, sekarang menjadi hal yang paling mereka pikirkan. Misalnya dalam belanja atau ngatur keuangan dan lain sebagainya. Tetapi ada satu contoh menarik, ada sebuah keluarga artinya Niki, yang mungkin nanti kalau punya waktu bisa diambil, bisa diwawancara langsung. Apa sih perubahan yang paling mendasar dari keluarga ini? Dulu mereka punya cukup uang, tapi berantem terus, KDRT. Dikit-dikit berantem, dikit-dikit ribut dan lain sebagainya. Padahal mereka kalau dari sisi uang artinya jauh lebih cukup daripada kondisi sekarang. Tapi sekarang di masa kesusahan, mereka ini justru tidak menemukan hal-hal yang sebelumnya
terjadi Lebih ribut dan lain sebagainya. harmoni dia. Lebih akur. Jadi kemarin misalnya pas hujan, saya kumpul di sana karena kebetulan hujan, si istri nyari suaminya ke kebun dibawain payung jam 6:30 atau apa. Ya, Gitu. Jadi artinya ada gitu. rasa sepenanggungan. Benar-benar dan memang sense of crisis dike Ya, ada. dengan tujuan yang sama, artinya tujuan yang sama, kesusahan-kesusahan yang kita rasakan ini juga sama, ini lebih mendekatkan kita niki untuk mencapai tujuan, karena kita tergerak untuk tujuan yang sama, begitu. Kita tergerak atas dasar kesusahan yang sama juga. Ketika seseorang dihadapkan pada kondisi kesusahan yang sama, jadi yang rasa lebih mudah untuk mendrive atau menggerakkan mereka. Ya, artinya kan Gitu. harmonisasi itu muncul karena kita dalam kebersamaan itu ya. Nah, gitu. mungkin itu yang hari ini kita bisa gini ya dari sisinya Pak Dewo ini selaku perbekal di Desa Tembok yang nanti kita sebut ini sebagai virus kali ya. Kita virus ini kita bagikan karena ada di banyak tempat kendala-kendala yang sama, namun tidak menemukan titik temu, tidak upaya atau apa. Nah, itu jadi ini sebagai bentuk satu alternatif untuk membantu teman-teman kita yang kena pandemi, setidaknya dengan posisi saat ini mereka bisa berupaya menemukan solusi, apalagi alternatif di mana pemerintah desa yang paling terdekat, yang paling terbawah itu bisa memfasilitasi membantu mereka. Hadirlah meskipun tidak untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh hal-hal atau aspek-aspek yang mereka inginkan, tapi setidaknya bisa hadir sebagai bagian dari solusi atau bagian dari alternatif, begitu. Nah, dan kita sebenarnya tidak hanya menyediakan pekerjaan sebagai alternatif. Jadi kita niki ada beberapa kebijakan. Yang pertama, penyediaan alternatif pekerjaan. Jadi pekerjaannya niki yang kita sediakan bagi mereka. Yang kedua, kita ada bantuan biaya pendidikan dari TK sampai dengan SMA dan SMK. Nah, termasuk orang-orang yang terdampak tadi. Jadi anak-anak yang orang-orang yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena ketiadaan biaya tadi, misalnya untuk pengadaan seragam, SPP dan lain sebagainya, itu kita bantu atau support dari desa untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tetap bisa bersekolah sebagaimana mestinya. Yang ketiga, ada kesehatan. Kita ada jaminan kesehatan desa untuk memastikan selain kepada masyarakat umum, khusus masyarakat terdampak, terutama kepada masyarakat terdampak, mereka juga tidak dipusingkan lagi dengan persoalan-persoalan tentang biaya-biaya kesehatan ya, misalnya ketika mereka periksa, kemudian berobat di fasilitas kesehatan. Jadi kita sediakan jaminan kesehatan desa juga untuk mereka. Nah, mereka bisa berobat di klinik tanpa harus membayar biaya atau tarif pengobatan. Berarti udah holistik sekali nih kehadiran pemerintah pada masa pandemi itu ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini bincang kita dengan Pak Mekel. Nanti virusnya ini kita akan sebarkan untuk bisa berbagi. Ya, selamat berjumpa lagi dalam episode untuk explore kembali. Nanti ada banyak hal yang nanti kita bisa diskusi kali ya, lain kali. Apalagi tadi ditawarin untuk bisa cari bukti testimoninya. Nanti kedepannya itu. Oke, sampai jumpa pada edisi berikutnya kali ya. Ya, terima kasih. Salam sehat, salam rahayu, dan sukses buat kita semua.